What Ketika a cinta beautiful diuji evening. jarak, kesetiaan pun Yes, ikut perfect. dipertaruhkan. And look Seorang at him, suami yang so merantau demi diligent. masa depan keluarga tak pernah menyangka justru rumah tangganya yang perlahan hancur di kampung halaman. Dan seorang istri yang kesepian akhirnya membuka pintu lama yang seharusnya sudah tertutup rapat cinta masa lalu, yang kembali datang dengan wajah lembut namun penuh bahaya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang penyesalan, luka, dan perjuangan untuk memperbaiki hati yang retak. Inilah kisah nyata yang bisa terjadi pada siapa saja. Langit senja menggantung lembut di atas desa Karangjati. Matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna jingga yang membasuh pukik-pukuk padi yang menguning. Di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon kelapa dan suara jangkrik yang mulai berlagu, seorang wanita duduk termenung di teras. Namanya Rani, usia 29 tahun, ibu satu anak. Istri dari seorang lelaki perantau bernama Bayu. Sudah hampir 2 tahun Bayu bekerja di Kalimantan sebagai buruh proyek pembangunan jalan. Rani tinggal di desa bersama anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Dava. Setiap hari Rani menjalani hidup seperti perempuan desa, pada umumnya menyapu halaman, mengurus sawah warisan orang tuanya, dan mengantar Dava ke PAUD. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang kian menggerogoti hatinya. Kesepian. Bayu memang rutin mengirim uang setiap bulan. Ia juga menelepon hampir setiap malam, tapi suara di ujung telepon tidak bisa menggantikan pelukan, tidak bisa menenangkan saat malam-malam gelisah datang, dan tidak bisa menghapus sepi yang tumbuh seperti benalu. Suatu sore saat Rani hendak pulang dari pasar, dia melihat sosok yang membuatnya tercekat. Reza, lelaki bertubuh tegap yang sedang membantu ibunya menurunkan sayuran dari motor tua. Reza adalah mantan kekasih Rani. Mereka berpacaran selama hampir 4 tahun semasa SMA hingga awal kuliah. Namun kandas karena orang tua Rani tidak setuju dengan latar belakang Reza yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Setelah putus, Reza merantau ke kota, sempat menikah. Namun, kini kembali ke desa setelah bercerai. Sejak itu ia tinggal di dusun sebelah, Dusun Kedung Jati. Hanya sekitar 15 menit dari rumah Rani. Pandangan mata mereka sempat bertemu. Rani tersentak, hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Reza hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan kembali menurunkan barang. Rani buru-buru berjalan, namun dalam hatinya seperti ada sesuatu yang terbuka kembali. Kenangan. Beberapa hari kemudian, Rani duduk di warung dekat sawah bersama teman-teman perempuannya, bercakap ringan soal harga sayur yang naik dan kabar hajatan di dusun. Tiba-tiba salah satu temannya nyeletuk, si Reza balik kampung ya? Dengar-dengar dia udah cerai, sering bantu ibunya tuh. Aku lihat kemarin di balai desa. Rani hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak tertarik, tapi pikirannya mulai bermain. Malam harinya, setelah Dava tidur, Rani membuka laci kecil di kamar. Di sana, tersimpan beberapa foto lama termasuk satu yang membuat napasnya tercekat. Foto saat dia dan Reza masih SMA, duduk berdampingan di atas sepeda motor butut, tertawa lepas. Ia tak sadar air matanya menetes pelan. Keesokan harinya di tengah terik matahari siang, Rani sedang mencabut rumput di sawah. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Masih rajin juga kamu ke sawah. Gak berubah ya? Rani menoleh. Razabet di pinggir pematang. Dengan senyum kecil, ia membawa sabit dan ember. Mereka hanya saling menatap untuk beberapa detik sebelum akhirnya Rani menjawab dengan tawa kecil. Yah, daripada bengong di rumah. Mereka berbincang sebentar awalnya soal sawah, lalu berlanjut ke masa kecil, hingga akhirnya kenangan lama terbuka begitu saja. Reza menyebut betapa dia dulu sangat kehilangan saat ditinggal Rani, tanpa penjelasan. Dan Rani hanya bisa diam, karena ia tahu itu semua bukan sepenuhnya keputusannya. Setelah hari itu, mereka jadi sering bertemu. Kadang tanpa sengaja di jalan, kadang di warung, kadang di sawah. Reza mulai menawarkan bantuan, seperti mengangkut hasil panen, atau mengantar Rani pulang dari pasar. Semuanya terlihat biasa di mata orang lain. Tapi dalam hati Rani, badai mulai terbentuk. Suatu malam, Bayu menelepon. Ron, aku dapat tawaran proyek baru, gajinya lebih gede, tapi aku belum bisa pulang bulan depan ya. Maaf ya, kamu pasti capek. Sendirian, Rani tersenyum tipis, meski suaranya bergetar. Iya, gak apa-apa mas.
Aku kuat kok. Setelah telepon ditutup, Rani terdiam. Rumah terasa sangat sepi. Udara malam dingin menelusup ke dalam kamar, dan dada Rani terasa makin kosong. Di ponselnya ada pesan masuk. Reza, kalau besok kamu ke sawah, aku bantu ya. Aku lewat sana juga kok. Rani menatap pesan itu lama, lalu membalas, Rani, iya, terima kasih. Sampai ketemu. Rani menatap langit malam dari jendela kamarnya. Di langit, bintang bertaburan indah, tapi di hatinya hanya ada kabut. Ia tahu bahwa perasaan yang lama mulai menghidup kembali, dan ia takut. Takut bahwa hatinya akan kalah oleh kesepian. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Tapi hening malam, bayangan Reza semakin sering datang, dan bayangan Bayu, suaminya, perlahan mulai memudar. Pagi di desa Karangjati dimulai seperti biasa. Udara masih segar, kabut tipis menggantung di atas sawah, dan ayam-ayam berkokok bersahutan. Tapi bagi Roni, pagi itu terasa berbeda. Ada rasa gelisah di dadanya, perasaan yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Mungkin karena pesan dari Reza semalam, mungkin juga karena ia tahu, jika terus begini, sesuatu yang tak seharusnya bisa terjadi. Setelah mengantar Dava ke PAUD, Rani langsung berjalan menuju sawah. Ia mengenakan caping lebar dan membawa cangkul kecil. Tapi langkahnya terasa ringan bukan karena semangat bekerja, melainkan karena ada seseorang yang ia tahu akan menemuinya hari itu. Benar saja, di tikungan pematang sawah, Reza sudah menunggu. Ia berdiri dengan tangan di pinggang menambet Roni. Dengan senyum hangat, tumben pagi-pagi benar ke sawah. Mau nyusul matahari terbit, Rani tertawa kecil. Kalau siang-siang panas, lagian udah banyak rumput yang numpuk. Mereka berjalan berdampingan di pematang. Sesekali bercanda, sesekali saling tapi diam mereka bukanlah canggung, melainkan penuh makna. Ada percikan-percikan lama yang kembali menyala saat Rani sedang sibuk mencabuti rumput. Reza menghampiri dari belakang dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membantu mengangkat ember. Jari mereka bersentuhan sebentar. Rani tersentak, tapi tak menarik tangannya, hanya menunduk, sementara jantungnya berdetak kencang. Reza memandang wajah Rani dalam diam, tapi tak berkata apa-apa. Semua terasa salah, tapi juga terasa nyaman. Senja yang menggoda sore itu, Rani baru pulang dari sawah menjelang maghrib. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru dipenuhi oleh Reza. Wajahnya, senyumnya, perhatiannya, semuanya membuat hati Rani benteng. Ia duduk di depan rumah sambil menatap jalan desa yang mulai sepi. Tiba-tiba suara motor tua berhenti di depan pagar rumah. Rani mendongak. Reza turun dari motor, membawa bungkusan plastik kini. Tadi aku beli cenil sama lupis di pasar sore. Tadi lihat Dava suka jajan itu. Rani sempat terdiam. Loh, kok repot-repot? Gak repot kok. Anggap aja aku numpang ngasih kado buat masa kecil Dava. Rani tersenyum. Hati kecilnya berontak. Tapi sisi lainnya terasa luluh. Ia menerima bungkusan itu dan mengajak Reza duduk sebentar di teras. Mereka mengobrol hanya sekitar 10 menit. Tapi dalam 10 menit itu, ada banyak hal yang mereka rasakan, namun tidak diucapkan. Tiba-tiba suara anak-anak tetangga yang bermain di samping rumah membuat mereka tersadar. Reza buru-buru pamit. Rani menutup pintu, jantungnya masih berdetak keras. Beberapa hari Rani dan Reza makin sering bertemu, baik sengaja maupun tidak. Tapi tidak semua mata di desa bisa dibohongi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Di warung dekat balai desa, 2 ibu-ibu duduk sambil mengupas bawang. Si Rani kok sekarang sering ya bareng si Reza? Iya, kemarin aku lihat dia bonceng dari pasar. Bayunya kan lagi merantau. Bahaya itu kalau dibiarkan. Kasihan anaknya Dava. Jangan sampai malu nanti di sekolah. Gosip mulai menyebar pelan-pelan. Warga desa yang dulunya ramah mulai bersikap dingin. Ada yang tidak lagi menyapa, ada yang sengaja pura-pura. Rani merasa aneh, tapi belum menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang jadi bahan pembicaraan. Suatu siang, Rani sedang menjemur pakaian ketika ibunya datang. Wajah ibunya terlihat serius. Rani, ibu cuma mau ngomong baik-baik. Desa ini kecil. Apapun yang kamu lakukan, cepat menyebar. Rani menatap ibunya dengan bingung.
Maksud ibu apa? Orang-orang mulai ngomongin kamu sama Reza. Mereka bilang kalian sering jalan bareng. Kamu tahu kan, kamu masih istri orang. Ronit, hatinya langsung menciut. Ia tahu bahwa ibunya tidak asal bicara, tapi ia juga merasa bingung. Karena apa yang ia rasakan terhadap Reza bukan sekadar godaan. Itu rindu yang tak sempat selesai. Aku nggak ngapa-ngapain, Bu. Jawabnya pelan. Mungkin kamu nggak sadar, tapi orang lain lihatnya beda. Kamu harus jaga sikap, Rani. Jangan hancurkan rumah tanggamu sendiri. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia menatap foto Bayu yang tergantung di dinding kamar. Foto itu terlihat semakin jauh dari dirinya. Ia menangis pelan, menggigit bibir agar tidak terdengar oleh Dava yang sudah terlelap. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reza masuk. Reza, maaf kalau aku bikin kamu repot akhir-akhir ini. Aku cuma senang bisa ngobrol sama kamu lagi. Rani menatap layar ponsel itu lama. Ia tidak membalas pesan itu, tapi ia juga tidak menghapusnya. Di luar, angin malam berhembus pelan. Di dalam kamar, hati Rani penuh gejolak. Ia mulai menyadari bahwa satu langkah kecil bisa menyeretnya pada jurang besar. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, Reza selalu muncul dalam pikirannya, dan yang lebih menakutkan, bagian dari hatinya tidak ingin menjauh. Sudah lebih dari seminggu sejak ibunya memperingatkan tentang gosip yang mulai beredar. Tapi seperti luka yang tak diobati, hubungan Rani dan Reza terus berkembang diam-diam, tapi semakin dalam. Meski tak ada kata cinta yang terucap tiap pertemuan, mereka menyimpan makna, seolah dunia tak perlu tahu. Cukup mereka berdua yang saling paham. Namun, diam-diam pula, dinding rumah tangga Rani mulai retak, dan semua itu terjadi tanpa suara seperti kayu lapuk yang perlahan runtuh. Hafal dari Sabua. Kebohongan pagi itu, Rani sedang memasak di dapur, saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bayu. Bayu Ron, minggu depan aku pulang. 2 hari aja, aku kangen kamu sama Dava. Rani terpaku. Pesan itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi justru membuatnya panik. Hatinya yang selama ini digelayuti rasa bersalah, tiba-tiba seperti disiram air es. Tangannya yang memegang sendok gemetar. Minggu depan, bisiknya pelan. Ia menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban. Hari-hari selanjutnya dilalui Rani dengan perasaan tak menentu. Ia mulai menghindari Reza, tak lagi membalas pesan, tak lagi lewat sawah jika tahu Reza di sana. Ia takut kalau wajahnya akan memancarkan hal yang seharusnya tak ia rasakan. Namun, Reza tidak diam. Sore itu, Reza datang ke rumah Rani. Saat itu Dava masih di rumah neneknya, dan Rani sedang menyapu halaman. Melihat Reza, wajahnya langsung tegang. Ron, kenapa kamu menjauh? Rani menghindari tatapan. Aku cuma lagi sibuk. Jangan bohong. Aku tahu kamu mulai jaga jarak. Sejak kamu tahu Bayu mau pulang kan? Rani terdiam. Suasana berubah dingin. Reza, kita nggak bisa terus kayak gini. Ini salah. Aku istri orang. Kamu juga tahu itu. Aku tahu. Reza menatap matanya dalam. Tapi kamu juga tahu, perasaan kita nggak bisa dibohongi. Aku Gakman. Kamu milih aku sekarang. Tapi jangan jauhin aku kayak gini. Aku cuman pengen kamu jujur. Rani akhirnya menghela napas berat. Aku takut. Reza, aku takut kalau perasaan ini makin besar. Aku nggak mau hancurin rumah tanggaku. Reza menatapnya, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Rani menunduk. Hatinya campur aduk. Ia lega karena sudah bicara jujur, tapi juga sedih karena melihat tatapan kecewa Reza. Kepulangan Bayu hari yang ditunggu pun tiba. Bayu pulang. Rani menjemputnya di terminal dengan Dava yang melompat girang melihat ayahnya. Bayu tampak kurus. Wajahnya lelah, tapi senyumnya masih hangat. Ia memeluk Rani erat-erat. Akhirnya bisa peluk kamu lagi. Rani hanya tersenyum, mencoba menutupi perasaannya yang rumit. Malam itu mereka makan malam bersama. Bayu besar soal proyek, soal kerasnya kerja, dan betapa ia ingin cepat-cepat membangun rumah permanen, agar mereka tak lagi berjauhan. Tapi Rani merasa asing. Sentuhan Bayu tidak lagi menggetarkan hatinya. Pelukannya terasa dingin. Ia merasa bersalah, tapi perasaannya sendiri telah berubah. Dan itu yang paling menyakitkan. Malam kedua, saat Rani sedang mandi, Bayu tak sengaja menemukan ponsel Rani yang tertinggal di kamar. Ada pesan masuk. Reza, aku ngerti keputusan kamu. Tapi aku nggak bisa bohong, Ron.
Aku kangen kamu. Bayu membeku. Matanya tak lepas dari layar. Jemarinya gemetar. Lalu, ia geser percakapan itu ke atas. Beberapa pesan lama muncul. Beberapa foto dari pasar, dari sawah. Beberapa emotikon senyum dan hati. Tak ada kata sayang. Tapi semua cukup untuk membuat hati suami hancur. Ketika Rani keluar dari kamar mandi, ia menemukan Bayu duduk di ujung ranjang, memegang ponselnya. Ini apa, Ron? Suara Bayu pelan, tapi nadanya dingin, matanya memerah. Rani terdiam, dunia seakan berhenti. Napasnya tercekat. Kamu selingkuh sama Reza? Enggak mas, aku cuma ngobrol. Kami enggak ngapa-ngapain, ngobrol. Bayu berdiri, suaranya mulai meninggi. Kangen, ngobrol, terus ini apa? Bayu melempar ponsel ke atas kasur. Rani mulai menangis. Ia mencoba memegang tangan suaminya, tapi Bayu menepis. Aku kerja mati mesin di luar sana, Ron. Dewa, aku tahan rindu, tahan capek, cuma buat kamu sama Dava. Tapi kamu malah nyari laki-laki lain. Tangisan Rani pecah. Ia terjatuh di lantai, memeluk lututnya. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, mas. Aku cuma kesepian. Aku nggak kuat sendiri terus. Aku nggak pernah tidur bareng dia, mas. Aku sumpah. Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Ia duduk di kursi, menunduk dalam. Air mata mengalir di pipinya, air mata dari seorang suami yang dikhianati. Malam itu, rumah mereka yang kecil menjadi saksi hancurnya kepercayaan. Dava terbangun karena suara tangisan. Melihat ibunya menangis di lantai, ayahnya diam di pojokan. Dan sejak malam itu, Rani tahu, tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Sekalipun ia menyesal, dinding kepercayaan yang retak itu telah pecah menjadi serpihan. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Rani. Bukan karena desa Karangjati yang gelap, atau suara jangkrik yang terus bersahutan. Tapi karena dalam rumah yang biasanya menjadi tempatnya berlindung, ia kini merasa menjadi orang asing. Bayu tidur di ruang tengah, membelakangi Rani dan Dava. Rani hanya bisa duduk diam di ranjang, memeluk anaknya yang tertidur tanpa tahu apapun. Di dada Rani, rasa sesak menggelayut. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Apalagi kalau luka yang ditorehkan bukan luka fisik tapi luka kepercayaan. Pagi yang dingin, tanpa ucapan keesokan paginya. Suasana rumah sangat canggung. Bayu bangun lebih dulu, mandi cepat, lalu duduk di teras sambil merokok. Biasanya, ia akan bercanda dengan Dava sambil menyeruput kopi buatan Rani. Tapi pagi itu, tak ada kopi, tak ada senyum. Rani hanya berdiri di dapur, menggenggam gelas kosong. Mas, mau aku buatin sarapan? Tanyanya pelan. Bayu menoleh sebentar, lalu kembali, menatap halaman depan. Gak usah. Jawaban yang singkat, tapi tajam. Ronnie menendak. Ia tahu, luka itu belum reda. Bisikan yang semakin kuat siang harinya. Saat Bayu mengantar Dava ke rumah neneknya, dua ibu tetangga yang lewat sempat melirik ke rumah Rani sambil berbisik. Suaminya udah pulang tuh. Tapi kayaknya diem-dieman. Jangan-jangan udah tahu soal Reza. Pantas kemarin si Reza jarang kelihatan. Mungkin lagi ngumpet malu. Suara-suara itu menusuk telinga Rani. Meski mereka berbisik. Ia tahu, desas-desus itu semakin liar. Bayu mungkin belum cerita ke siapapun. Tapi jika gosip ini menyebar lebih luas, harga diri keluarganya akan hancur. Pertemuan terlarang, yang terakhir. Sore harinya, Rani nekat keluar menuju pematang sawah. Ia butuh bicara dengan Reza. Ia tahu, semua ini harus diakhiri. Bukan karena ia sudah tak punya perasaan, tapi karena ia harus menyelamatkan sisa rumah tangga yang masih bisa diperbaiki. Reza berdiri di bawah pohon jati, menunggunya dengan wajah tegang. Saat Rani datang, mereka hanya saling diam beberapa detik. Kamu tahu Bayu udah tahu segalanya kan? Suara Rani nyaris tak terdengar. Iya, aku dengar dari orang-orang, dan aku nyesel, Ron. Harusnya aku nggak ganggu hidup kamu. Ini bukan salah kamu saja, Reza. Aku juga salah. Aku yang membuka pintu itu. Reza menatap Rani dalam-dalam. Wajahnya terlihat lelah. Kalau kamu bahagia sama dia, aku akan pergi. Tapi kalau dia nyakitin kamu, aku akan tetap di sini. Ronnie menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Aku nggak bahagia, tapi aku punya tanggung jawab. Aku punya anak. Aku nggak bisa egois.
Jadi, ini terakhir kali kita ketemu. Rani menunduk. Lalu, dengan lirih menjawab, iya. Reza mengangguk pelan, lalu berjalan pergi. Rani berdiri sendiri di tengah pematang, menangis dalam diam. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak pernah benar-benar dimilikinya kembali. Bayu meledak malam itu. Bayu pulang dari rumah ibunya. Ia meletakkan motor dengan keras, lalu masuk rumah dan langsung membentak. Tadi aku dengar kamu ketemuan sama Reza lagi. Di sawah. Ronnie tersentak. Mas, bukan seperti itu. Aku cuma apa? Udah selingkuh? Masih juga ketemuan diam-diam? Suara Bayu membahana, membuat Dava menangis dari kamar. Rani bergegas memeluk anaknya sambil mencoba menenangkan. Tapi Bayu masih marah. Tangannya mengepal, wajahnya merah. Aku udah cukup sabar, Ron. Tapi kalau kamu nggak niat memperbaiki semua ini, mending aku pergi dari sini. Aku nggak mau Dava lihat ibunya kayak gini. Rani terdiam. Ia memeluk Dava lebih erat, sementara air matanya tak henti mengalir. Keesokan harinya, Bayu tak pulang malam itu. Ia menginap di rumah ibunya. Warga mulai bertanya-tanya. Beberapa ada yang bersimpati pada Bayu, beberapa mengasihani Rani, dan tak sedikit yang menghakimi diam-diam. Kasihan Bayu, kerja banting tulang, istrinya malah main api sama mantan. Makanya, kalau suami merantau jangan dibiarkan istri terlalu bebas. Kalimat-kalimat itu menyayat, tapi Rani hanya bisa menunduk. Ia tahu, setiap kata itu memang untuknya. Di malam yang sunyi, Rani duduk sendiri di kamar. Foto pernikahannya dengan Bayu tergantung di dinding, retak di satu sudut, karena pernah jatuh bertahun lalu. Ia menatap foto itu lama. Apa cinta bisa diselamatkan kalau kepercayaan sudah hancur? Pertanyaan itu terus menggemuruh dalam pikirannya. Dan di lubuk hati terdalam, Rani sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Rani membuka pintu rumah. Udara sejuk menusuk kulit, tapi tak sebanding dengan dinginnya suasana rumah sejak Bayu memutuskan pindah sementara ke rumah ibunya. Sudah 2 hari Bayu tidak pulang. Rani bangun sendiri, menyiapkan sarapan sendiri, dan menyendokkan nasi ke piring Dava dengan tangan gemetar, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah lagi. Ma, Papa kenapa nggak pulang? Tanya Dava polos sambil menyeruput susu. Rani tak bisa, hatinya seperti dicekik. Anak sekecil Dava tak pantas menjadi saksi kehancuran rumah tangga orang tuanya. Papa lagi banyak kerjaan, nak, jawabnya singkat, sambil tersenyum paksa. Nanti pulang kok, tapi jauh di dalam hatinya, Rani tahu, belum tentu Bayu akan kembali. Bayu dan surat perceraian di rumah ibunya. Bayu duduk termenung di ruang tamu, matanya sembab. Semalaman ia tak tidur. Ia terus membaca ulang pesan-pesan lama antara Rani dan Reza. Hatinya koyak. Bayu merasa seperti laki-laki paling bodoh di dunia menjaga istri dari jauh, mengirim uang tiap bulan, menahan rindu demi keluarga. Tapi ternyata dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Ibunya, Bu Warti, datang membawakan teh hangat. Bayu, kamu mau terus-terusan begini? Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Hati aku udah hancur. Aku nggak bisa lihat wajah Rani tanpa ingat dia selingkuh. Tapi kamu juga harus ingat, dia ibu dari anakmu. Jangan ambil keputusan pas kamu lagi marah. Bayu terdiam, tapi dalam diamnya, ia sudah mengambil langkah. Hari itu juga, ia pergi ke balai desa dan meminta surat rujukan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Desa yang semakin biting kabar tentang perpisahan Bayu dan Rani mulai menyebar dengan cepat. Warga mulai berani berbicara lebih terang-terangan. Udah parah ya, katanya Bayu mau ceraikan Rani. Gak tahan katanya, udah hancur hatinya. Si Reza juga sekarang jadi bahan omongan. Mana berani dia lewat balai desa, pasti langsung dibisikin orang. Bahkan ada tetangga yang menyarankan agar Rani mengungsi ke rumah orang tuanya dulu, karena aib rumah tangga itu membuat suasana desa jadi tak enak. Tapi Rani menolak. Ia tetap tinggal di rumah yang dibangun bersama Bayu karena ia mese, berharap walau hanya seujung kuku semua bisa diperbaiki. Malam hari, saat Dava sudah tidur, Rani membuka laci dan mengeluarkan satu surat dari Bayu. Surat itu dikirimkan oleh Bayu lewat pesan WA sebelumnya. Setelah ia menandatangani surat pengajuan cerai, isi surat itu pendek tapi menghujam. Ron,
Aku lelah, aku nggak marah lagi, tapi aku juga nggak sanggup hidup bareng orang yang menyimpan cinta untuk laki-laki lain. Maaf kalau aku egois, tapi biarkan aku menyelamatkan hatiku, meski harus melepasmu. Air mata Rani tak terbendung. Ia meremas surat itu, lalu berlari ke kamar mandi dan muntah. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia benar-benar kehilangan, bukan hanya suaminya, tapi dirinya sendiri. Harga dirinya, harga keluarganya, bahkan harga dirinya di mata desa. Di dusun sebelah, Reza juga tak luput dari amukan warga. Suatu siang, ketika ia sedang duduk di warung kopi, dua pria dewasa yang dikenal dekat dengan keluarga Bayu mendatanginya. Kamu laki-laki apa, Reza? Bikin istri orang jatuh cinta, terus ngumpet kayak pengecut? Gue nggak maksa dia, Bang. Semua itu terjadi karena kamu nggak tahu diri. Satu tamparan mendarat di pipi Reza. Warung mendadak sepi. Pemilik warung bahkan memilih masuk ke dalam. Tak ada yang mau ikut campur. Reza hanya menunduk. Ia tahu ia salah, dan yang paling menyakitkan, ia tahu dirinya tidak bisa membela Rani lagi. Justru karena ia masih punya perasaan, ia memilih untuk mundur. Pertemuan terakhir yang pahit beberapa hari kemudian. Rani dan Reza bertemu secara tak sengaja di jalan desa, tepat di bawah pohon trembesi besar, yang dulu sering jadi tempat mereka berbagi cerita. Reza menghampiri pelan. Rani sempat ingin berbalik, tapi Reza menahannya. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi, Ron. Aku cuma mau minta maaf. Atas semua ini, kamu gak pantas nerima beban sendirian. Roni menanggus. Aku yang salah, Za. Harusnya aku gak biarin hati ini kebek. Aku cinta kamu, tapi cinta gak cukup buat nyembuhin semua luka. Setelah itu, Reza berjalan pergi, tidak menoleh lagi. Dan saat itu juga, Rani merasa seperti ditinggalkan dua kali. Hari-hari berlalu, dan surat panggilan dari pengadilan pun tiba. Waktu untuk memperbaiki semuanya hampir habis. Rani duduk sendiri di ruang tamu, memandangi jendela. Hujan turun perlahan, seperti mencerminkan isi hatinya. Ia berkata dalam hati, mungkin inilah harga dari kebodohanku. Mencintai di saat yang salah, pada orang yang salah, dan membiarkan diri jatuh ketika seharusnya bertahan. Hujan deras mengguyur desa Karangjati pagi itu. Tanah becek, langit mendung. Suasana itu seakan mencerminkan hati Rani yang penuh kecemasan. Di tangannya, amplop coklat berisi surat panggilan sidang dari pengadilan agama terasa berat, seolah mengunci napasnya tiap kali ia menatapnya. Hari itu, ia harus pergi ke kota. Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Bayu. Di depan cermin, Rani berdiri lama. Ia mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos. Tak ada riasan di wajahnya, hanya sisa kantung mata karena semalam ia menangis semalaman. Setelah memastikan Dava dititipkan ke ibunya, Rani pun berangkat sendiri. Tanpa ditemani siapapun, pengadilan agama, ruang yang mencekam di ruang tunggu sidang, suasana dingin dan penuh tekanan. Ada beberapa pasangan lain yang juga menunggu giliran. Wajah-wajah lelah, penuh kecewa, dan sesekali marah. Roni duduk di ujung ruangan, menggenggam jemari sendiri agar tidak bergetar. Bayu datang 5 menit sebelum sidang dimulai. Ia duduk agak jauh dari Rani. Tak menyapa, hanya menunduk. Rani mencuri-curi pandang. Tubuh Bayu tampak lebih kurus, matanya cekung, namun tatapan matanya tetap tajam dan kosong. Nomor 200, Itrezi, Bayu dan Rani. Silakan masuk ruang sidang 2. Mereka masuk, duduk berhadapan. Dipisahkan meja dan hakim tunggal di tengah. Tapi yang paling terasa adalah jarak di hati mereka yang terasa bermil-mil jauhnya. Sidang yang menyesakkan hakim mulai membacakan berkas singkat. Bayu tetap teguh dengan keputusannya. Saya sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga ini. Yang mulia, saya tidak bisa percaya lagi pada istri saya. Rani tertunduk. Hakim lalu menatapnya. Ibu Rani, apakah Anda menerima keputusan ini? Atau ingin mengusahakan mediasi? Suasana hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Karena kami punya anak. Dan saya mengakui kesalahan saya. Tapi saya benar-benar ingin berubah. Bayu mengepalkan tangan. Ia menunduk, tapi napasnya berat. Hakim menghela napas panjang. Saya akan berikan waktu mediasi selama 2 minggu. Gunakan waktu itu sebaik mungkin. Bukan hanya untuk kalian, tapi untuk anak kalian. Malam harinya, Rani pulang ke rumah ibunya,
untuk menjemput Dava. Saat hendak mengantar Dava tidur, anak itu tiba-tiba bertanya pelan, "Ma, Dava salah ya? Makanya papa sama mama jadi berantem terus." Pertanyaan itu seperti pisau menusuk dada. Rani langsung memeluk anaknya erat. "Enggak nak, kamu enggak salah. Kamu anak paling hebat yang mama punya. Tapi papa sekarang tinggal di rumah nenek terus. Teman-teman Dava bilang, kalau papa mama pisah, Dava nggak bisa tinggal sama dua-duanya." Ronnie menahan tangis sekuat mungkin. Ia hanya mengelus rambut Dava sambil berkata lirih, "Mama akan lakukan apapun biar kamu tetap bisa lihat papa setiap hari." Pertemuan mediasi, dua hati yang penuh luka. Beberapa hari kemudian, Rani dan Bayu kembali dipanggil untuk sesi mediasi. Di ruangan kecil dengan meja kayu dan seorang mediator tua yang berwibawa, mereka duduk saling diam. "Kalian sudah menikah lebih dari 7 tahun dan punya anak. Apa kalian benar-benar ingin membuang semua itu begitu saja?" Bayu menatap meja, wajahnya dingin. "Saya bukan mau membuang, Pak. Tapi saya sudah nggak punya rasa percaya. Rasanya kosong tiap kali saya lihat wajah dia. Saya nggak tahu siapa dia." Sekarang, Rani mencoba menahan air mata. "Mas, aku tahu aku salah. Aku nggak pernah minta dimaafkan dengan mudah. Tapi setidaknya beri aku kesempatan membuktikan kalau aku masih bisa jadi istrimu dan jadi ibu yang baik buat Dava." Mediator menganggap kepercayaan itu seperti kaca. Saat pecah, susah disatukan. Tapi bukan berarti tak bisa. Bayu tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Di rumah ibunya, Bayu termenung sendirian di teras. Tangannya memegang sebuah gambar-gambar Dava yang ia buat di sekolah. Ada gambar 3 orang. Seorang ayah, ibu, dan anak kecil yang sedang tersenyum sambil bermain di sawah. "Papa, Mama, Dava, kita main layangan bareng." Tertulis dengan tulisan tangan anak-anak. Bayu terdiam lama. Ia mulai bimbang. Amarahnya masih ada, tapi kerinduan pada keluarganya mulai mengetuk. Ia sadar, bukan hanya ia yang menderita, Dava juga, Rani juga. Tapi apakah luka di hatinya bisa disembuhkan? Di dusun sebelah, Reza diam-diam mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan kembali merantau ke kota. Sejak insiden dipermalukan di warung, dan setelah tahu Rani sedang menjalani proses mediasi, ia sadar ia bukan bagian dari cerita itu lagi. Ia hanya meninggalkan satu surat, dititipkan ke seorang temannya. "Ron, aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Aku ingin kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Jangan lagi lihat ke belakang. Jaga Dava baik-baik. Maaf sudah hadir di waktu yang salah." 2 minggu berlalu. Hari penentuan mediasi tiba. Rani dan Bayu akan kembali ke pengadilan untuk memberikan keputusan akhir, melanjutkan rumah tangga atau berpisah selamanya. Di kamar, Rani memandangi Dava yang tertidur. Ia lalu berlutut, menutup mata, dan berdoa dalam hati, "Tuhan, aku tahu aku sudah salah. Tapi jika masih ada sisa cinta di hati suamiku, tolong izinkan aku memperbaiki semuanya. Demi anak kami, demi hidup yang masih bisa kami bangun kembali." Langit kota itu kelabu, seolah tahu bahwa pagi ini akan ada keputusan penting yang diambil. Di lorong pengadilan agama, suara langkah kaki silih berganti, terdengar menggema. Tapi di antara banyaknya orang yang hadir hari itu, hanya 2 yang paling gelisah, Rani dan Bayu. Mereka duduk berseberangan, tak saling sapa, tapi juga tak mampu sepenuhnya berpaling. Di antara mereka, ada Dava. Bukan dalam fisik, tapi dalam hati sebagai satu-satunya benang yang masih menggantungkan harapan. Detik-detik sidang kedua nomor 213. "Silakan masuk ruang sidang 2. Suara petugas memanggil mereka. Rani menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat membuka pintu ruang sidang. Bayu berjalan lebih dulu, duduk dengan tenang. Sementara Rani mengambil posisi di seberang. Di hadapan mereka, hakim membuka berkas. Setelah masa mediasi 2 minggu, apakah kedua pihak sudah memiliki keputusan akhir? Bayu menandok. Rani menahan napas, hening. Sesuatu di dalam ruangan itu seperti membeku. "Saudara Bayu, Anda sebagai penggugat, apakah masih melanjutkan gugatan cerai?" Bayu mengangkat wajah. Matanya memerah, tapi tatapannya mantap. "Saya ingin membatalkan gugatan, Yang Mulia." Rani nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pandangannya langsung tertuju pada Bayu. Hatinya bergetar hebat.
Hakim mengangguk pelan. Apa alasan saudara Bayu mengubah keputusan? Bayu menjawab, pelan tapi tegas. Saya masih marah, tapi saya juga masih punya hati. Dan saya sadar, anak kami lebih butuh rumah yang utuh daripada ego saya yang patah. Saya siap memberi kesempatan bukan untuk Rani, tapi untuk keluarga kami. Tangis yang tertahan setelah sidang, Rani menunggu Bayu di luar ruang pengadilan. Ia berdiri di dekat taman kecil yang ada di halaman, menatap air mancur mungil di tengahnya. Bayu keluar, tak langsung menghampiri, tapi akhirnya ia berdiri di samping Rani, tanpa berkata apa-apa. Mas, iya, terima kasih. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Bayu menghela napas. Aku nggak lakuin ini karena kamu, tapi karena Dava, dan mungkin karena ada sisa cinta yang masih belum mati sepenuhnya. Rani menahan tangis. Ia tak ingin menangis di tempat umum, tapi hatinya seperti dihantam badai, antara bahagia, bersalah, dan malu pada diri sendiri. Aku janji, Mas, aku akan berubah. Aku akan tebus semua kesalahan ini. Aku akan berjuang untuk kamu dan Dava. Bayu menatap Rani sekilas. Aku nggak butuh janji. Aku butuh bukti. Kepulangan yang dingin hari itu juga. Mereka pulang ke desa bersama. Tapi keheningan di antara mereka tak berubah. Rumah yang dulu hangat, kini terasa asing. Bayu memilih tidur di ruang tengah. Tak langsung kembali ke kamar. Rani paham. Ini belum berakhir. Kesempatan kedua bukan akhir cerita, tapi awal dari perjuangan berat. Hari-hari selanjutnya, Rani benar-benar berusaha berubah. Ia berhenti menggunakan media sosial, mengganti nomor ponsel, memutus semua kontak dengan siapapun yang berpotensi membawanya ke masa lalu. Termisek Reza, meski sebenarnya Reza sudah lebih dulu pergi. Ia kembali aktif di kegiatan desa, bahkan mendaftar sebagai pengurus posyandu. Beberapa ibu-ibu masih memandangnya sinis. Tapi Rani memilih diam. Ia sadar, reputasi tidak bisa dibersihkan. Dalam semalam, malam-malamnya ia habiskan dengan mengajak Dava mengaji, membuatkan teh hangat untuk Bayu, dan sesekali mencoba mengobrol ringan. Tapi Bayu hanya menjawab sepatah dua patah. Luka di hatinya belum kering. Bayu sendiri, meski telah membatalkan perceraian, masih dihantui banyak tanya. Di benaknya, kenangan tentang Rani dan Reza tak hilang begitu saja. Ia pernah memimpikan melihat Rani tersenyum pada Reza, pernah terbangun tengah malam karena mimpi buruk itu. Dan tiap kali memandang Rani, ada luka yang masih menganga. Satu malam, ia duduk di teras, sendiri, menatap langit. Ibunya datang membawa selimut, dan duduk di sampingnya. Bayu, kamu yakin bisa maafin dia? Belum tahu, Bu. Tapi, aku tahu, aku nggak bisa hidup tanpa Dava. Dan selama Dava butuh ibunya, aku harus tahan. Kalau begitu, jangan pura-pura. Maafkan pelan-pelan. Tapi jangan siksa dia dalam diam. Itu juga dosa. Bayu hanya mengangguk. Hatinya belum lega. Tapi, itu mengendap. Suatu sore, Rani menemukan sepucuk surat di antara lembaran buku resep yang dulu ia pakai di awal pernikahan. Surat dari Reza yang dititipkan lewat teman Reza, tapi baru sampai ke tangannya sekarang. Ron, kalau kamu baca surat ini, berarti aku benar-benar sudah nggak lagi di duniamu. Aku cuma minta satu hal. Jangan pernah benci dirimu sendiri. Bukan wanita jahat. Kamu cuma manusia biasa yang pernah salah langkah. Dan kamu berhak punya kesempatan kedua. Tapi pastikan, kali ini, kamu memilih dengan hatimu, bukan dengan rasa sepi. Surat itu membuat Rani menangis lama. Ia meremas kertas itu, lalu membakarnya di belakang rumah. Hari itu, ia benar-benar mengubur masa lalunya. Di malam yang hening, Rani membuka kembali buku doa yang sudah lama tersimpan di lemari. Ia membaca satu persatu doa memohon ketenangan, sambil menatap foto keluarga mereka yang kini kembali berdiri. Di meja ruang tamu foto yang sempat ia turunkan, lalu pasang kembali dengan hati yang remuk, namun tulus. Tuhan, aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi izinkan aku mencintai keluargaku dengan cara yang benar kali ini. Dan di kamar depan, Bayu menatap langit-langit, menggenggam gambar Dava di tangannya. Pertarungan mereka belum selesai. Tapi, untuk pertama kalinya, keduanya mencoba berjalan menuju arah yang sama.
Waktu berjalan pelan tapi pasti. Sudah hampir 2 bulan sejak Bayu membatalkan gugatan cerainya. Rumah mereka kini perlahan mulai terasa hidup kembali. Meski belum seperti dulu. Suasana masih sering canggung, tatapan masih penuh sisa luka, dan suara tawa Dava masih menjadi satu-satunya yang benar-benar menyatukan mereka. Namun perlahan, benih harapan mulai tumbuh. Meski tanahnya masih gersang. Satu malam, Bayu pulang dari ladang lebih awal. Rani membukakan pintu, menyodorkan air putih, lalu mengajak duduk di ruang tamu. Bayu mengangguk, lalu duduk, tanpa berkata apa-apa. Mas, aku tahu kamu belum bisa sepenuhnya nerima aku lagi, dan aku nggak pernah maksa. Tapi aku ingin kita mulai dari awal. Mungkin nggak bisa utuh, tapi cukup buat anak kita tahu bahwa rumah ini masih pantas disebut rumah. Bayu menatap istrinya lekat, lama. Hatinya seperti dihantam gelombang. Kamu tahu Ron, aku tiap malam nanya sama diriku sendiri, aku marah sama kamu. Atau sama kenyataan bahwa aku nggak bisa berhenti sayang. Roni tertegan. Matanya berkaca-kaca. Mungkin aku lemah, tapi aku nggak mau jadi suami yang tiap hari menuduh dan merendahkan istri yang berusaha berubah. Kalau aku niat bertahan, aku juga harus belajar memaafkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua hancur, Bayu menggenggam tangan Rani lagi. Genggaman yang masih ragu, tapi cukup untuk membuat hati Rani meleleh. Ia menangis diam-diam. Tapi, tak lama setelah itu, badai baru datang. Di suatu pagi yang cerah, saat Rani sedang menyapu halaman, seorang wanita asing datang menghampirinya. Wanita itu mengenakan jaket kulit dan masker. Ketika membuka masker, Rani langsung pucat. Itu Dita, mantan kekasih Reza. Kamu Rani ya? Iya, saya Rani. Saya pacarnya Reza dulu, dan saya cuma mau bilang, kamu harus tahu, waktu dia deketin kamu lagi di desa, dia juga masih hubungi aku. Bahkan sempat ngajak nikah. Rani terpaku, jantungnya berdegup kencang. Aku bukan mau adu mulut, tapi kamu perlu tahu, dia bukan lelaki yang kamu pikir. Dia cuma numpang lewat dalam hidup kamu. Dan kamu udah hampir ngorbanin rumah tangga buat dia. Setelah itu, Dita pergi begitu saja. Rani jatuh terduduk. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Di saat ia sedang membangun kembali pernikahannya, kenyataan pahit datang mengoyak luka lama yang baru saja mulai mengering. Malam harinya, Rani bercerita pada Bayu. Ia tak ingin menyembunyikan apapun lagi. Ia ingin semua jelas. Hari ini, ada wanita datang. Katanya mantan Reza. Dia bilang, waktu Reza deketin aku, dia juga masih pacaran sama dia. Bahkan, sempat ngajak nikah. Bayu menatap Rani lama. Wajahnya tanpa ekspresi. Kamu kecewa? Sedikit, tapi bukan karena aku masih punya rasa, tapi karena aku ngerasa makin bodoh. Bayu menghela napas. Ron, kamu tahu kenapa aku paling marah waktu itu? Karena aku pikir kamu pilih laki-laki yang lebih baik dariku. Tapi ternyata kamu hampir hancurkan keluarga ini buat orang yang bahkan gak serius. Aku nyesel, Mas. Bayu berdiri, menghampiri istrinya. Ia duduk di samping Rani, lalu berkata pelan, kita semua pernah salah, tapi kalau dari salah itu kita jadi lebih kuat, mungkin itu bukan kehancuran, tapi pelajaran. Rani tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Bayu, dan kali ini, Bayu memeluknya kembali, penuh, utuh. Perubahan yang nyata hari demi hari berlalu, dan Rani menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang dulu. Ia tak hanya melayani suami dan anaknya, tapi mulai menggerakkan kelompok wanita desa untuk membuat usaha kecil-kecilan. Bahkan Bayu, yang dulu enggan bicara banyak, kini mulai terbuka. Mereka kembali salat berjamaah, bercengkerama di malam hari, dan mulai tertawa bersama lagi. Warga desa yang dulu mencibir, perlahan mengubah pandangan mereka. Beberapa bahkan mulai kagum melihat keluarga mereka yang kembali harmonis, dan yang paling bahagia adalah Dava Mama Papa sekarang kayak dulu. Lagi, bisa main bareng, makan bareng, tidur bareng. Di malam ulang tahun Dava yang ke-7, mereka rayakan sederhana di halaman rumah. Hanya ada balon, kue kecil, dan beberapa anak tetangga. Tapi, bagi Dava, itu hari terindah dalam hidupnya. Di akhir cerita, Rani menulis di buku harian kecil yang sudah lama ia tinggalkan. Dulu, aku berpikir kalau cinta yang dikhianati tak akan pernah kembali utuh.
Tapi ternyata, yang paling penting bukanlah bagaimana orang lain memaafkan kita, tapi bagaimana kita berani memaafkan diri sendiri dan tidak mengulangi luka yang sama. Terima kasih Tuhan, karena Kau masih memberiku kesempatan kedua. Dan di ruang tamu, Bayu membaca koran, sesekali menatap Rani yang sedang menjahit baju Dava, lalu tersenyum kecil, senyum tipis. Tapi penuh makna, kisah mereka tidak sempurna. Tapi kini, mereka belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih kuat dari sebelumnya.